Nah, itu tugasnya ulama. Pak lisannya dengan lisannya. Ulama sampaikan, oh ini hak, yuk kita dukung. Ini batil, yuk kita musnahkan. Itu tugasnya ulama. Kemudian yang ketiga, wa illam yastati fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Apabila tidak mampu mencegah kemunkaran, kemaksiatan, kejoliman dengan kekuasaan, dengan power, dengan kekuatan, dan tidak pula mampu dengan lisan, maka dengan hati, pabi kolbi, dengan hati. Maksudnya apa? Maksudnya hati kita nggak terima, hati kita merasa risih, merasa nggak nyaman, hati kita nggak ridho, hati kita benci terhadap kemungkaran. Nah, kalau kita di dalam hati ada perasaan benci terhadap kemungkaran, itu tandanya kita masih punya iman. Cuma itu imannya lemah banget. Wah, jadi keadabul iman, itulah selemah-lemahnya iman kata Nabi. Mencegah kemungkaran dengan kekuatan nggak berani, dengan lisan nggak berani, takut mati, karena memang resikonya. Kalau amar ma'ruf, mengajak kebaikan, resikonya kecil. Ayo kita sholat, nggak ada orang bawa golok sama kita. Tapi kalau menegakkan, mencegah kemungkaran, resikonya berat itu. Berhadapan dengan orang-orang zalim, nyawa taruhannya. Itu yang dilakukan oleh GHRS. Sedikit pula ada satu, para jamaah. Beliau waliullah. Saya yakin beliau waliun min auliyaillah. Saya yakin, karena sesuai dengan Al-Quran. Surat Yunus ayat 62. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun, sedikit pun tidak ada rasa takut dalam menegakkan amar ma'ruf, pun tidak ada rasa takut. Walaupun nyawa taruhannya, walaupun harus dipenjara, walaupun harus dijolimi, walaupun harus diintimidasi, walaupun harus dipitnah, dicaci maki, dijelek. Kecil itu mah. Bagi seorang mujahid itu kecil, gak ada apa-apanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan jadi mujahid kalau takut dicaci maki mah. Jadi tukang jahit aja, tukang jahit. Justru semakin banyak yang mencaci akan semakin mulia, ketahuan, akan semakin mulia, ketahuan kemuliaannya nanti. Itulah ulama yang sebenarnya seperti itu. Ulama yang banyak dicaci maki ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu ulama yang sebenarnya itu. Yang wajib kita ikuti itu ulama yang warasatul anbiya, yang menjadi pewaris, penerus perjuangan para nabi, yang umana urusul, yang memegang kepercayaan dari para rasul. Itu yang harus kita ikuti, sebagaimana pesan Imam Syafi'i kepada kita. Ikuti mereka. Ulama yang banyak dibenci oleh orang-orang kafir, ketika ulama itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu ulama yang lurus. Itu ulama yang akan membawamu ke surga. Itu ulama yang akan membawamu untuk mencapai ridho Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam, dia tenang, tidak punya kepedulian, melihat kemunkaran di sekeliling kampungnya, di sekitar lingkungannya, nggak ada kepedulian untuk mencegahnya, merasa tenang, bahkan malah dia senang ada kemunkaran, bahkan dia ikut berpartisipasi dalam kemunkaran. Itu kata Nabi, boleh jadi imannya sudah rusak, atau boleh jadi imannya sudah lenyap. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau itu aja nggak ada di hati kita, nggak ada rasa benci sedikit pun di hati kita terhadap kemunkaran, terhadap kezaliman, berarti udah nggak ada imannya. Jangan aku beriman, malu. Lah kita ada rasa benci aja kepada kemunkaran, itu selemah-lemahnya Nah, lalu bagaimana kalau rasa benci aja tidak ada terhadap kemunkaran? Berarti bukan selemah-lemahnya lagi, udah sehancur-hancurnya iman. Lah buat apa kita sholat, ngaji, sodako, ibadah haji tiap tahun, kalau iman kita lenyap, rusak, begitu mati kita statusnya sebagai orang kafir, naudzubillah min, nggak ada artinya. Hidup ini sementara, nggak bakalan 100 tahun, jarang, paling 80 tahun. Ya Rasulullah aja umurnya 63 tahun. Ya, kalau ada yang dikasih bonus udah 70 tahun, yaitu bonus, alhamdulillah, manfaatkan tuh. Rasulullah umurnya 63 tahun, umatnya ya mungkin nggak jauh dari itulah, kalau lebih dikit, kurang dikit lah. Ya kalau umurnya panjang, makanya mohon maaf,
Bapak-bapak yang pada malam ini umurnya sudah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, berarti siap-siap besok tuh naik kendaraan. Naik kendaraan batang kurung. Kontrak di alam dunia 1 hari lagi habis. Mau diperpanjang nggak nih kira-kira ya? Perpanjang kayak STNK aja. Para jamaah demikian. Nah itu satu golongan dari 10 golongan yang sholatnya akan ditolak, yaitu rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang rajin sholatnya tapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan sholat mah sholat tapi maksiat jalan disebutnya STMJ, susu telur madu jahe. STM, sholat terus maksiat jalan. Kalau ada orang seperti itu berarti ciri tanda sholatnya selama ini nggak bener. Jadi baru sholat-sholatan, baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Nah kalau kita ingin tahu sholat yang kita kerjakan sama ini sholatnya benar atau tidak, lihat kelakuan kita, akhlak kita sehari-hari. Nah ada di akhlak kita. Nah kalau masih suka bohong, berarti selama ini gua sholatnya belum benar nih. Buktinya gua masih suka bohong. Gitu patokannya, itu ukurannya. Gampang kan? Ayo, selama ini sholat yang kita kerjakan udah benar atau belum? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Karena yang tahu tentang diri kita adalah kita. Kenapa? Karena ketika kita berbuat maksiat, kita bersembunyi dari penglihatan orang lain. Betul nggak? Berarti yang tahu tentang diri kita adalah kita. Andai kata keburukan kita dibuka oleh Allah, naudzubillah min, kita masih alamiah disembunyikan oleh Allah keburukan kita, ditutup oleh Allah aib kita. Coba kalau dibuka semuanya satu-satu, udah beda-beda iman. Ngeri-ngeri ini. Ada yang pernah mojok di sono di tempat gelap, sampai pohon pisang nggak ada angin goyang. Ini kalau dibuka ini ketahuan, ini udah masa lalu maksudnya. Kita alhamdulillah ditutup aib kita oleh Allah. Makanya bersyukur, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Tapi nanti di hari kiamat akan dibuka semuanya kelakuan kita. Akan diputar tuh layarnya. Ditonton oleh seluruh umat manusia pada masar. Oh, ketahuan dong si orang begitu kelakuannya tuh. Kupret lo. Ketahuan. Waktu hidup mau belaga alim, pakai sorban panjang banget, pakai udeng gede ban Vespa. Ternyata lagi begitu tuh. Kupret lo. Itu cuma akan dibuka nanti. Jangan dikira Allah nggak pasang kamera CCTV dalam dunia. Ada, diliput. Termasuk malam ini ngaji ada liputan. Lihat liputan itu. Ini liputan saya. Liputan Allah lebih canggih dari ini. Ini buatan manusia. Liputan Allah seluruh alam dunia keliput sama Allah. Itu ada ayat Qur'annya. Dan itu nanti liputan akan dibuka di padang mahsyar. Di hari kiamat manusia nggak bisa berbohong di hadapan Allah. Semuanya akan terbukti. Ada buktinya. Para jamaah yang dimuliakan jadi panjang lagi nih. Beda 9 lewat mau ditutup ini. Ya begitu emang kalau orang biasa ngomong begitu. Sekali lagi ujung juga sejam lagi. Para jamaah, ya itulah. Yang kedua, ya. Jadi jangan sampai kita rajin sholat tapi tidak punya kepedulian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita sayang lingkungan kita, sayang kampung kita, sayang kota kita, sayang desa kita, sayang negara kita, yuk kita tumbuhkan dalam hati kita kepedulian untuk mencegah kemunkar. Jangan sampai di sebelah rumah ada yang jinah kita diam aja, padahal kita tahu nggak boleh itu, nggak boleh. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas sekaliannya dan perhatiannya. Walaupun singkat hanya 1 jam lewat ya 9 menit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang berfaedah, ilmu yang disertai hidayah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, dan diberikan istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhirnya nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tali kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa darani adbatan yasiratan alamin ya Muhammad judi wal karami ya Muhammad judi wal karami. Rabbi pampana bibarakatihi walinal husna bihurmatihi wa aminna fi tariqatihi wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah. Rabbana zidna malan barokah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami harta yang barokah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Wasi'an yang luas, halalan yang halal, thayyiban yang baik, bi ta'atika untuk jalankan ketaatan ibadah kepadamu. Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami putra-putri yang shalih dan shalih. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang baik-baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah mendirikan kewajiban sholat. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.